Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Al-Faruqi dalam podcast Science News yang akan membahas isu-isu penting seputar ilmu pengetahuan, teknologi, dan bagaimana Islam memberikan landasan bagi perkembangan peradaban manusia. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Sebuah pertanyaan mendasar yang tidak hanya menyangkut peradaban Islam, tetapi juga posisi umat Muslim dalam arus kemajuan global. Apakah Islam mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi, atau justru menghambatnya? Ada yang beranggapan bahwa Islam adalah agama yang konservatif, menolak inovasi, dan tidak sejalan dengan pemikiran rasional serta kemajuan modern. Namun di sisi lain, sejarah mencatat bahwa ilmuwan Muslim pernah menjadi pionir dalam berbagai bidang keilmuan, dari kedokteran hingga astronomi, dari matematika hingga filsafat. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya Islam memandang perkembangan ilmu dan teknologi? Apakah ada batasan yang harus dipatuhi? Bagaimana syariat Islam memandu umatnya dalam menyikapi inovasi zaman modern? Dan yang lebih penting, apakah umat Islam saat ini masih memiliki semangat intelektual yang sama seperti para ilmuwan Muslim terdahulu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita telah mengundang seorang pakar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam, yaitu Profesor Dr. Salman Ridwan, MSc. Beliau adalah akademisi dan peneliti yang telah banyak mengkaji integrasi sains dan keislaman dalam pendidikan serta teknologi modern. Selamat datang Profesor Salman. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Terima kasih atas undangannya. Saya senang dapat berdiskusi mengenai topik ini. Kami juga sangat senang dapat berdialog dengan Anda. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Masih ada anggapan bahwa Islam tidak mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Anda, bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Baik, ini adalah pandangan yang perlu kita luruskan. Islam sesungguhnya sangat menekankan pentingnya ilmu. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, yang berarti bacalah. Ini menandakan bahwa Islam sangat mendukung pencarian ilmu. Jika kita melihat sejarah, banyak ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi dalam matematika, Ibnu Sina dalam kedokteran, dan Al-Farabi dalam filsafat yang berkontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Islam tidak hanya mendukung iptek, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam kemajuannya. Oke, jadi, jika melihat sejarah, sebenarnya Islam telah menjadi bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dunia. Benarkah demikian, Profesor? Tepat sekali. Pada masa kejayaan Islam, peradaban Islam adalah pusat ilmu pengetahuan, sementara peradaban lain masih mengalami stagnasi. Banyak penemuan ilmiah yang lahir dari dunia Islam dan menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern yang kita kenal saat ini. Sebagai contoh, dalam bidang matematika, ilmuwan Muslim Al-Khwarizmi mengembangkan konsep aljabar yang hingga kini menjadi dasar bagi berbagai disiplin ilmu, termasuk teknik dan teknologi komputasi modern. Kata aljabar sendiri berasal dari bukunya Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Dalam kedokteran, Ibnu Sina, atau yang dikenal di dunia barat sebagai Avicenna, menulis Al-Qanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi rujukan di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Penelitiannya dalam bidang anatomi dan farmasi sangat berkontribusi pada perkembangan kedokteran modern. Di bidang astronomi, Al-Battani menyempurnakan perhitungan gerak matahari dan bulan dengan sangat akurat, yang kemudian menjadi dasar dalam kalender astronomi modern. Sementara itu, Al-Zarqali mengembangkan astrolab, alat navigasi penting yang membantu para pelaut dalam eksplorasi samudra. Tidak ketinggalan, dalam bidang fisika dan optik, Ibnu Al-Haytham melalui karyanya Kitab Al-Manazir membuktikan bahwa penglihatan terjadi karena cahaya yang masuk ke mata, bukan karena mata yang memancarkan cahaya, seperti yang banyak diyakini sebelumnya. Teorinya ini menjadi dasar bagi perkembangan optik modern, termasuk teknologi kamera yang kita gunakan saat ini. Begitu banyak warisan keilmuan dari dunia Islam yang masih kita manfaatkan hingga sekarang. Semua ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendukung ilmu pengetahuan,
tetapi juga mendorong inovasi dan eksplorasi dalam berbagai bidang. Oke, Prof. Namun bagaimana dengan batasan syariah dalam perkembangan iptek? Apakah ada teknologi tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Ini adalah poin yang sangat penting. Dalam Islam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri tanpa nilai. Islam memberikan kebebasan bagi umatnya untuk mengembangkan ilmu dan menciptakan inovasi, tetapi dengan satu prinsip utama: setiap perkembangan ilmu dan teknologi harus tetap berada dalam koridor syariah. Prinsip dasarnya adalah selama suatu teknologi membawa manfaat bagi kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka penggunaannya diperbolehkan, bahkan bisa menjadi bagian dari ibadah. Sebaliknya, jika suatu inovasi atau penemuan justru mengarah pada kerusakan moral, eksploitasi manusia, atau bertentangan dengan hukum syariat, maka penggunaannya menjadi terlarang. Sebagai contoh, dalam bidang kedokteran, teknologi seperti transplantasi organ, rekayasa genetika, atau pengobatan berbasis kecerdasan buatan bisa menjadi terobosan luar biasa untuk menyelamatkan nyawa. Islam sangat mendorong pengembangan teknologi medis yang bisa memperpanjang usia manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Bahkan, dalam konsep maqasid syariah, tujuan utama dari hukum Islam, salah satu prinsip dasarnya adalah hifz al-nafs atau perlindungan terhadap jiwa. Artinya, segala bentuk teknologi yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan manusia adalah sesuatu yang dianjurkan. Namun, pada saat yang sama, Islam juga menetapkan batasan etis yang tegas. Misalnya, teknologi cloning manusia, meskipun secara ilmiah mungkin, tetapi menimbulkan persoalan etika dan bertentangan dengan konsep penciptaan dalam Islam. Demikian pula dengan teknologi dalam bidang keuangan digital, seperti algoritma dalam perdagangan saham atau sistem perbankan berbasis riba, yang meskipun efisien secara ekonomi, tetapi bertentangan dengan prinsip keuangan Islam yang melarang riba dan spekulasi berlebihan. Contoh lainnya adalah perkembangan dalam teknologi hiburan dan komunikasi. Media sosial, kecerdasan buatan, dan realitas virtual adalah inovasi yang memberikan manfaat besar dalam penyebaran ilmu dan dakwah. Namun, jika teknologi ini justru dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, memicu fitnah, atau menghilangkan privasi individu secara tidak etis, maka hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, Islam tidak menolak teknologi. Sebaliknya, Islam mengarahkan teknologi agar tetap membawa maslahat dan tidak menjadi alat yang merusak tatanan sosial dan nilai-nilai moral. Inilah yang membedakan Islam dari pendekatan sekuler terhadap ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu bukan hanya soal inovasi dan kemajuan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan spiritual dalam penggunaannya. Baik, Prof. Terus bagaimana dengan perkembangan kecerdasan buatan AI atau rekayasa genetika? Apakah Islam memiliki pandangan khusus terkait hal ini? Kecerdasan buatan dan rekayasa genetika adalah contoh teknologi yang dapat memberikan manfaat besar jika digunakan dengan cara yang benar. AI, misalnya, dapat membantu dalam dakwah, pendidikan, dan penelitian medis. Namun, jika digunakan untuk manipulasi data atau tujuan yang merugikan, maka ini bisa menjadi masalah etika. Begitu juga dengan rekayasa genetika. Jika bertujuan untuk pengobatan atau memperbaiki kualitas hidup, hal ini dapat diterima. Tetapi jika digunakan untuk mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang jelas atau bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka ini perlu dikaji lebih dalam dari sudut pandang syariah. Baik, Prof. Salman. Tadi kita sudah membahas bagaimana Islam sebenarnya sangat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, tentu ada batasan yang harus diperhatikan agar kemajuan ini tetap selaras dengan ajaran Islam. Bagaimana Islam menetapkan standar dalam menyikapi perkembangan teknologi? Apakah ada prinsip khusus yang bisa menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memanfaatkan inovasi modern agar tetap dalam koridor syariah? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting dan mendasar. Islam memang mendorong inovasi, tetapi dengan tanggung jawab moral dan etika yang jelas. Prinsip utamanya adalah bahwa ilmu dan teknologi harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, ada konsep yang disebut maqasid syariah, yaitu tujuan utama dari hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, hifz ad-din, jiwa, hifz an-nafs, akal, hifz al-aql, keturunan,
hifz an-nasl, dan harta, hifz al-mal. Jika suatu teknologi mendukung 5 aspek ini, maka penggunaannya dianjurkan. Sebaliknya, jika teknologi justru merusak nilai-nilai tersebut, maka harus ditolak atau dibatasi. Contoh nyata adalah dalam dunia medis. Inovasi seperti transplantasi organ, teknologi pengobatan berbasis kecerdasan buatan, atau bahkan pengembangan vaksin sangat sejalan dengan Islam karena tujuannya adalah menyelamatkan nyawa yang merupakan bagian dari hifz an-nafs. Namun jika berbicara tentang teknologi seperti cloning manusia, ini sudah masuk ke ranah yang bertentangan dengan konsep penciptaan dalam Islam, sehingga penggunaannya harus dikaji lebih dalam secara syariah. Hal yang sama berlaku dalam dunia keuangan digital. Islam tidak melarang teknologi dalam sistem ekonomi seperti blockchain atau kecerdasan buatan dalam analisis keuangan. Tetapi, jika teknologi ini justru dimanfaatkan untuk transaksi berbasis riba, spekulasi berlebihan, atau manipulasi ekonomi yang merugikan banyak orang, maka hal itu jelas bertentangan dengan prinsip Islam. Begitu juga dalam industri hiburan dan media sosial. Teknologi komunikasi saat ini sangat maju dan bisa digunakan untuk dakwah serta penyebaran ilmu yang bermanfaat. Tapi jika penggunaannya justru menjadi alat untuk menyebarkan hoax, menimbulkan fitnah, atau mengganggu privasi seseorang secara tidak etis, maka teknologi itu tidak boleh digunakan dengan cara yang seperti itu. Jadi Islam tidak pernah menolak teknologi. Sebaliknya, Islam menuntun umatnya untuk menggunakan ilmu dan inovasi dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa setiap kemajuan yang ada benar-benar membawa maslahat bagi umat manusia dan tidak melanggar batasan syariah. Itulah sebabnya umat Islam perlu selalu bersikap kritis dalam menerima teknologi baru, bukan hanya dari sisi manfaatnya, tetapi juga dari segi dampak moral dan sosialnya. Menarik, Profesor. Jadi, umat Islam tidak hanya harus melek teknologi, tetapi juga menggunakannya dengan bijak dan bahkan berperan sebagai inovator. Namun, kenyataannya, banyak dari kita masih sebatas pengguna dan belum banyak yang terlibat dalam inovasi teknologi besar. Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam dalam menjadi pelaku utama dalam perkembangan iptek? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Memang benar, saat ini mayoritas umat Islam lebih banyak menjadi konsumen teknologi daripada pencipta atau inovator. Ada beberapa tantangan utama yang harus kita hadapi. Pertama, kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan. Banyak negara Muslim belum memberikan perhatian yang cukup terhadap penelitian ilmiah. Padahal, pada masa kejayaan Islam, para ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Battani bisa berkembang karena adanya dukungan penuh dari negara dan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Kedua, minimnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Terkadang, ada pandangan yang menganggap bahwa sains dan agama harus dipisahkan. Padahal, dalam sejarah Islam, ilmu dan iman selalu berjalan beriringan. Kita perlu menghidupkan kembali semangat bahwa meneliti dan berinovasi adalah bagian dari ibadah. Ketiga, kurangnya peran generasi muda Muslim dalam teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan komputasi kuantum. Banyak dari kita yang tertinggal dalam bidang ini, padahal Islam justru mengajarkan kita untuk selalu mencari ilmu dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi, solusinya apa? Umat Islam harus mulai mengubah mindset dari hanya sebagai pengguna menjadi pencipta. Ini bisa dimulai dengan memperkuat pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Membangun ekosistem riset yang kuat, dan tentu saja memastikan bahwa semua inovasi yang dikembangkan tetap berada dalam nilai-nilai Islam. Jika kita bisa melakukan itu, insya Allah umat Islam tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga kembali menjadi pelopor dalam perkembangan iptek global. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Memang benar, saat ini mayoritas umat Islam lebih banyak menjadi konsumen teknologi daripada pencipta atau inovator. Ada beberapa tantangan utama yang harus kita hadapi. Pertama, kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan. Banyak negara Muslim belum memberikan perhatian yang cukup terhadap penelitian ilmiah. Padahal,
Pada masa kejayaan Islam, para ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Battani bisa berkembang karena adanya dukungan penuh dari negara dan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Kedua, minimnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Terkadang, ada pandangan yang menganggap bahwa sains Bukan hanya sekadar memanfaatkan teknologi yang sudah ada, tetapi umat Islam juga harus ikut serta dalam mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan. tepat sekali. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk menjadi passive user, tetapi juga menuntut kita untuk menjadi active contributor dalam perkembangan science and technology. Konsep ini sejalan dengan peran manusia sebagai khalifatullah fil ard, yakni sebagai pemimpin di bumi yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan ilmu demi kemaslahatan umat. Sejarah mencatat bagaimana para ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi dalam bidang matematika dan algoritma, Ibnu Sina dalam medical science, serta Al-Jazari dalam engineering telah meletakkan dasar bagi banyak teknologi modern. Sayangnya saat ini banyak umat Islam yang hanya menjadi konsumen teknologi tanpa berusaha menjadi inovator. Jika kita tidak mengambil peran dalam research and development, R&D, maka kita akan terus bergantung pada pihak lain. Oleh karena itu, umat Islam harus membangun intellectual curiosity dan scientific mindset yang kuat. Dengan pendekatan berbasis ilmu, al-ilm, etika, akhlak, dan nilai-nilai Islam, kita bisa menciptakan teknologi yang tidak hanya advanced, tetapi juga memberikan maslahah bagi umat manusia sesuai dengan prinsip maqasid syariah. Inilah yang akan membawa peradaban Islam kembali menjadi pusat ilmu pengetahuan seperti di era keemasan Islam. Tepat sekali. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk menjadi passive user, tetapi juga menuntut kita untuk menjadi active contributor dalam perkembangan science and technology. Konsep ini sejalan dengan peran manusia sebagai khalifatullah fil ard, yakni sebagai pemimpin di bumi yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan ilmu demi kemaslahatan umat. Sejarah mencatat bagaimana para ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi dalam bidang matematika dan algoritma, Ibnu Sina dalam medical science, serta Al-Jazari dalam engineering telah meletakkan dasar bagi banyak teknologi modern. Sayangnya saat ini banyak umat Islam yang hanya menjadi konsumen teknologi tanpa berusaha menjadi inovator. Jika kita tidak mengambil peran dalam research and development, R&D, maka kita akan terus bergantung pada pihak lain. Oleh karena itu, umat Islam harus membangun intellectual curiosity dan scientific mindset yang kuat. Dengan pendekatan berbasis ilmu, al-ilm, etika, akhlak, dan nilai-nilai Islam, kita bisa menciptakan teknologi yang tidak hanya advanced, tetapi juga memberikan maslahah bagi umat manusia sesuai dengan prinsip maqasid syariah. Masya Allah, diskusi kita hari ini benar-benar membuka wawasan. Dari perbincangan ini, kita memahami bahwa Islam tidak hanya mendukung science and technology, tetapi juga menuntut umatnya untuk menjadi contributors dalam inovasi. Dengan prinsip khalifatullah fil ard, umat Islam memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai maqasid syariah. Sejarah telah membuktikan bahwa para ilmuwan Muslim memainkan peran besar dalam scientific advancement, dan kini tugas kita adalah menghidupkan kembali semangat keilmuan tersebut. Dengan membangun intellectual curiosity, memperkuat research and development, serta memastikan teknologi yang dikembangkan memberikan maslahah bagi umat manusia, kita dapat mengembalikan kejayaan peradaban Islam di bidang iptek. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Salman Ridwan, MSc, atas ilmu dan wawasan luar biasa yang telah dibagikan. Semoga diskusi ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu dan teknologi, tentu dalam koridor nilai-nilai Islam. Saya Muhammad Al-Faruqi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.